Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrahli wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk para pendengar, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Igandar Wicaksono. Saya berada di area Sukoharjo dan Wonogiri. Hari ini kita akan membahas tentang penyebab mata berdarah dan cara mengatasinya. Nah, pertama tentunya kita harus tahu apa sih penyebab dari mata berdarah itu. Semua yang ada di dunia ini itu terjadi karena cinta. C-I-N-T-A. Nah, penyakit itu asalnya dari cinta. Apa saja sih cinta itu? Huruf C pertama itu kongenital. Kongenital itu artinya bawaan. Nah, kemudian bisa disebabkan juga oleh I, infeksi, N, neoplasma atau tumor, kemudian T, trauma, dan kemudian yang lagi rame untuk di kalangan selebritis itu lagi penyakit A, autoimun. Nah, slide kita bahas masing-masing penyebab cinta ini. Nah, C yang pertama, kongenital, sejak bayi. Loh, bayi bisa mata berdarah? Oh, bisa sekali. Nah, penyebabnya itu ada banyak. Apabila Bapak Ibu pendengar yang memiliki bayi, tetangganya atau saudaranya, loh anak bayi saya masih bayi kok sudah berdarah, itu penyebabnya bisa bermacam-macam. Pertama, karena selama kelahiran yang normal. Selama kelahiran yang normal, itu tentunya bayi akan melewati jalur jalan lahirnya. Nah, kepala bayi yang sedemikian besarnya harus melalui jalan lahir. Tentunya bisa terjadi gesekan. Nah, oleh karena gesekan itu, maka bayi matanya tampak berdarah. Nah, kemudian bisa juga selama keluar dari jalan lahir, nah, kan di jalan lahir itu ada kuman-kuman juga. Apabila terjadinya 1 atau 2 hari setelah bayi itu lahir, maka penyebabnya kemungkinan bukan traumanya saat melewati jalan lahir, tapi karena infeksi saat melewati jalan lahir. Nah, biasanya dokter akan memastikan bahwa pandangan adik bayi tetap baik-baik saja dan kemudian memberikan obat. Biasanya cukup tetes mata apabila perdarahannya tidak banyak. Bahkan sebagian besar mungkin memang mengerikan, tampak merah, tapi insya Allah itu kondisi yang aman. Nah, kita akan membahas tentang I dari cinta, infeksi. Nah, ini yang paling banyak dan paling luas kita temui. Nah, ini kebetulan kita pasca COVID, anak-anak kita sudah PTM, pertemuan tatap muka secara langsung. Nah, imunnya anak-anak kita ini, panjenengan juga mudeng, cuaca mungkin lagi nggak bagus ya, para pendengar. Jadi anak-anak kita juga sering sakit, kebanyakan karena infeksi virus. Nah, infeksi virus yang seharusnya itu penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya, termasuk dalam hal ini belekan ya. Nah, ternyata bisa membuat mata juga berdarah. Kenapa? Karena virus dari golongan adenovirus. Nah, kalau coronavirus, nah ini golongan dari keluarga adenovirus, dia bisa membentuk suatu lapisan, jenengan bisa lihat ada yang kekuningan ini. Nah, lapisan kekuningan ini apabila saat anak kita itu gatal dan mengucek mata, nah, itu ucekannya membuat lapisan kuningnya itu terkikis. Nah, sehingga jadi perdarahan. Nah, ini yang di sini sering, dok anak saya kok matanya merah sekali, tampak berdarah. Nah, itu disebabkan oleh virusnya membentuk membran dan kemudian diangkat. Nah, dalam hal ini memang kadang-kadang dokter memang akan membersihkan membran kuningnya itu sehingga pasien akan tampak berdarah. Nah, akan tetapi tidak usah takut Bapak Ibu, karena memang dengan kita mengangkat lapisan kuning virus ini, insya Allah lebih cepat sembuh untuk pasien anak-anak kita. Nah, kemudian yang ketiga dari kata cinta ini adalah N, neoplasma atau tumor. Nah, Bapak Ibu kan pasti yang sudah di atas umur 35, itu sering melihat ada daging tumbuh di dalam mata kita di samping. Nah, itu biasanya tumor yang bentuknya jinak. Tumor pterygium, nah dari jaringan ikat. Nah, akan tetapi namanya tumor, nah seperti Anda beli ayam goreng, nah
jenisnya ayam goreng banyak, ayam Kentucky, ayam geprek, nah, ayam macam-macam. Nah, biasanya yang tumor seperti ini yang sering menimbulkan mata berdarah. Kenapa Bapak Ibu? Karena pada tumor yang seperti ini, jenengan bisa lihat itu ada berbenjol-benjol ya. Nah, tidak mulus seperti pterygium daging tumbuh yang biasa ditemukan pada Bapak Ibu kita ya. Nah, ini mudah sekali pecah. Nah, saat pecah, darah keluar. Nah, akan tampak mata seperti berdarah. Nah, padahal penyebabnya gara-gara tumor. Untuk yang penyebab tumor ini, insya Allah Bapak dan Ibu bisa menggunakan jaminan kesehatan yang sudah disediakan pemerintah seperti KIS, BPJS, atau dari perusahaan untuk dilakukan evaluasi. Dan memang sebagian besar kasus, terutama tumor yang jenis seperti ini yang menyebabkan mata berdarah, itu memang perlu diangkat karena progresivitasnya itu lebih cepat dibandingkan jenis yang tumor yang jinak. Nah, ini pelajaran yang penting pada hari ini. T dari kata cinta itu T, trauma. Trauma itu bisa banyak dan bermacam-macam. Ini perlunya kita nanti tanya pada keluarga kita yang matanya berdarah. Sebabnya itu apa tole? Nah, penyebabnya itu apa? Apakah trauma tumpul, trauma tajam, atau trauma kimia? Nah, apabila trauma tajam, insya Allah sudah jelas ya, biasanya melibatkan pisau atau barang-barang tajam lainnya. Nah, kemudian trauma tumpul itu apabila kita seperti habis kecelakaan. Nah, pada gambar yang di kiri ini bisa dilihat tidak ada luka terbuka, tapi dia seperti dibenturkan oleh suatu benda tumpul di mata kanannya. Nah, sehingga menimbulkan lebam merah yang sangat luas. Nah, anehnya yang luka tumpul ini itu tidak terjadi 1 kali 24 jam. Jadi biasanya benturannya, kecelakaannya hari ini, mulai terlihatnya baru esok harinya. Nah, untuk gambar yang di kanan ini bisa dilihat jelas berbeda ya. Yang di kanan ini trauma tajam karena dia membuat kelopak mata beluek. Nah, beluek itu keluar. Nah, jadi cantolan mata untuk palpebranya, untuk kelopak matanya itu hilang. Jadi perlu dilakukan penjahitan langsung di rumah sakit. Nah, ini yang lagi untuk saudara-saudara kita yang mengalami tragedi, terutama yang di Kanjuruhan. Nah, kimia. Nah, kimia ini bentuknya bisa bermacam-macam. Untuk Bapak Ibu yang biasanya bekerja di area pekerjaannya di industri, itu biasanya traumanya trauma kimia itu bahannya cair ya. Anda kepercikan sesuatu, entah itu asam atau basah. Nah, tapi bisa juga bentuknya gas. Nah, gas ini bisa gas yang iritan. Kalau gas air mata itu jelas iritan. Akan tetapi kalau dengan di industri, setelah mencampurkan 2 jenis larutan, itu juga biasanya muncul gas. Itu juga berpotensi untuk menimbulkan trauma pada mata, sehingga menyebabkan mata juga berdarah. Nah, kita lihat. Nah, ini. Kenapa trauma mata itu memiliki ciri khas yang spesifik? Untuk pada gambar di kiri bisa kita lihat, karena mata itu memiliki air mata tentunya. Nah, bisa kita lihat ini di gambar, itu air mata itu, kenapa kalau kita menangis kok kita sering merasa, oh kok asin ya? Nah, itu sebenarnya rasa dari air mata. Nah, karena air mata itu dikeluarkan di kelopak mata melalui 2 saluran, atas dan bawah. Apabila terkena trauma, sobekan, nah sobekannya itu harus dilekatkan di tempat yang semula, supaya apabila sudah dijahit tidak terjadi perlengketan. Nah, kalau perlengketan kan nanti tentunya akan menjadi lukanya tidak nyambung sih nyambung ya, tapi lubang salurannya akan tertutup. Nah, sehingga pasca trauma tajam itu biasanya pasien mengeluh, loh kok saya sekarang suka menangis darah terus ya. Nah, itu salah satunya karena sistem drainasenya tidak diarahkan ke hidung, akan tetapi langsung keluar. Nah, untuk trauma, kita juga perlu hati-hati. Jangan cuma hanya lihat di luarnya. Oh, ini kan hanya luarnya kornea. Nah, di gambar yang ke-6, ini ada perdarahan tapi di dalam bola mata. Nah, panjenengan bisa lihat, ini ada merah darah.
seperti cawan di bawahnya, itu ada perdarahan di dalam bola mata yang terlihat. Nah, ini apabila perdarahannya ini cukup luas, nah nanti bisa terjadi komplikasinya glaukoma. Glaukoma itu apa? Yaitu suatu keadaan tekanan bola mata menjadi tinggi karena salurannya tertutup oleh bekuan darah, jadi tidak bisa keluar. Nah, apabila glaukoma ini terjadi secara akut, artinya kurang dari 7 hari, tapi tekanannya sangat tinggi, nah ini bisa mengakibatkan kerusakan pada saraf. Nah, itu yang sangat berusaha kita hindari. Jadi, selain melihat selaput putih bening, panjenengan perlu melihat ke dalam bola mata. Apakah ada merah-merah di dalam, atau menjadi buram di kornea matanya. Itu sangat menentukan tindakan panjenengan, Bapak Ibu, apakah harus dibawa ke rumah sakit segera atau bisa ditangani di rumah. Nah, ini yang perhatian khusus. Nah, apabila luka hanya pada bagian luar, nah itu kita lakukan pengobatan awal masih bisa dilakukan. Tapi ini sangat berhati-hati. Nah, apabila panjenengan melihat di dalam bola mata ada sesuatu yang keluar seperti di gambar kiri, nah ada hijau-hijau, itu artinya irisnya mata itu keluar. Nah, atau yang lebih sederhana, panjenengan lihat ada lingkaran hitam di dalam bola mata, namanya iris. Apabila iris itu sudah tidak bundar lagi, itu merupakan pertanda warning bahwa pasien memang harus panjenengan bawa ke dokter untuk memastikan bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi pada bola mata di dalamnya. Nah, ini take home message yang perlu kita ambil. Pertama, apabila paling sering itu kan trauma ya memang ya. Nah, untuk trauma, apabila traumanya ini adalah trauma kimia, bisa apa tadi? Bisa karena asam, basa, ataupun gas. Nah, apabila panjenengan sudah jelas, oh ini saya terkena percikan, oh saya terkena gas, apa yang Anda lakukan? Semuanya pasti harus dicuci. Nah, dicucinya seperti apa? Ini ada contoh yang bagus dari K3 perusahaan. Nah, bila perlu, ini seperti digambar di atas. Nah, panjenengan dengan di bawah keran ya, karena ini kan kerannya ngalir ke atas, di bawah keran mata dibuka dengan kelopak mata dan dicucikan dahulu. Nah, insya Allah ini akan bisa mengurangi pedasnya dari asam maupun basa. Pada intinya, gas yang iritan ini seperti sirup, kan kental itu iritannya, asam, basa maupun gas. Itu harus segera diencerkan, seperti halnya sirup, sampai tidak terasa asam dan basanya maksudnya. Nah, pencucian ini wajib dilakukan sesegera mungkin. Tidak perlu panjenengan menunggu datang ke rumah sakit, karena sebisa mungkin lebih cepat lebih baik. Nah, apabila Anda masih merasakan keluhan seperti nyeri, pandangan kabur, setelah dilakukan pembilasan, baru panjenengan bisa datang ke rumah sakit. Nah, akhir kata, semoga kita semua belajar dari hari ini. Apabila ada kerusakan pada mata, hal itu disebabkan karena iritan. Memang mata itu tidak menyebabkan kematian, bahkan pada penggunaan gas air mata seperti ini. Akan tetapi, hati yang tenang, Anda menghadapi masalah, oh mata saya tiba-tiba kok kabur, nggak enak kena gas atau kena asam, percikan. Yang penting Anda tetap menjaga ketenangan Anda, supaya Anda bisa mencari air untuk melakukan pembilasan. Apabila Anda yakin itu adalah traumanya adalah tajam, berarti tidak usah dilakukan apa-apa, segera tutup dengan perban, langsung datang ke rumah sakit. Nah, semoga kita semua bisa belajar bahwa indera mata adalah indera yang perlu kita jaga dengan baik, supaya kita bisa menjadi manusia yang produktif, tenang, dan bisa bermanfaat. Sekian Mbak Ika, langsung kita buka untuk sesi diskusi ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.